Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael 5. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan tentang PFC atau prefrontal cortex. Pertanyaannya, Bang, apakah PFC rusak bisa diperbaiki? Oke, mungkin maksud dari pertanyaan ini, apakah jika PFC-nya mengalami gangguan atau kerusakan, apakah bisa disembuhkan kembali? Tentang PFC. PFC itu adalah prefrontal cortex. Kerusakan prefrontal cortex. Ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan dan figurnya juga sudah saya buat beberapa video tentang ini. Dan ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, gimana jika prefrontal cortex-nya terjadi kerusakan? Apakah bisa diperbaiki atau bisa disembuhkan kembali? Oke, sebelum saya jawab, kita harus paham dulu itu apa PFC atau prefrontal cortex itu apa. Prefrontal cortex atau PFC itu adalah salah satu bagian otak yang fungsinya sangat penting. Kita gambar dulu anatominya. Sorry kalau gambarnya kurang bagus ya. Ini kita gambar otak, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini merupakan otak besar ya, otak ketiga, otak besar, atau disebut cerebrum, dan di bawah ini ada otak kecil atau cerebellum, dan di sini batang otak sampai ke bawah ya. Ini merupakan sistem saraf pusat. Otak ini merupakan sistem saraf pusat, dan prefrontal cortex ini atau disingkat PFC itu letaknya di sini, di depan ya, di bagian depan sini. Di sini letak PFC. Seperti namanya, ini frontal. Bagian frontal kan bagian depan. Kalau kita pegang ini di bagian dahi kita, ini merupakan otak bagian depan. Jadi pertanyaannya, jika bagian otak ini yang rusak, apakah bisa diperbaiki? Atau maksudnya mungkin apakah jika sel-sel otak di bagian PFC ini atau prefrontal cortex ini terjadi kerusakan sel-selnya, apakah bisa regenerasi kembali? Maksudnya sel-selnya bisa sembuh kembali? Jawabannya, ada yang bisa diperbaiki atau sel otaknya yang bisa regenerasi kembali atau bisa sembuh kembali. Yaitu tergantung tingkat keparahan kerusakannya. Tingkat yang paling parah kerusakannya itu fungsi prefrontal cortex-nya tidak bekerja sama sekali atau tidak berfungsi sama sekali. Fungsi PFC ini salah satunya mengontrol perilaku kita, untuk mengambil keputusan, untuk konsentrasi, untuk merencanakan dan mencapai apa yang kita rencanakan. Jadi kalau kita masih memiliki keinginan untuk sembuh, intinya PFC kita itu masih berfungsi ya teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki. Tapi dengan cara kita harus merencanakan kesembuhan, memiliki keinginan yang besar, melakukan hal-hal yang bisa membuat PFC kita itu normal kembali, yaitu memperbaiki perilaku kita. Memang sih hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit dikarenakan fungsi PFC itu sendiri tadi salah satunya mengontrol perilaku kita mengambil keputusan yang baik. Sedangkan PFC itu sudah rusak, tentu saja untuk mengontrolnya kita sangat sulit. Jadi tetap bisa kita lakukan kalau kita punya keinginan yang kuat, dengan tekad yang kuat. Intinya kita harus mengubah perilaku itu dengan cara kita benar-benar bertaubat ya teman-teman, dari hal-hal yang buruk, dari perilaku kita yang biasanya buruk. Kita benar-benar bertobat, insya Allah baru kita bisa mengubah perilaku kita. Langkah yang pertama yang sangat penting kita lakukan sebagai umat muslim, yaitu dengan membenarkan sholat kita. Karena sholat itu sendiri sudah banyak penelitiannya juga di bidang kesehatan. Salah satu gerakan sholat itu saat kita sujud, posisi prefrontal cortex atau kepala kita atau otak kita itu kan berada di paling bawah. Beda dengan posisi yang lain, biasa kan otak berada di atas posisinya saat kita berdiri, saat kita duduk, kepala kita kan di atas. Jadi saat kita sujud itu berada di bawah, sehingga aliran darah itu menjadi maksimal karena gaya gravitasi. Jadi kalau aliran darah maksimal ke otak,
Tentu saja darah itu membawa nutrisi, oksigen yang dibutuhkan otak, yang dibutuhkan oleh sel-sel yang di dalam tubuh kita, sehingga sel-sel dalam tubuh dapat beregenerasi kembali. Dan dalam segi agama pun, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya teman-teman. Nah setelah itu, saat kita sholat tentu saja hati kita, pikiran kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kita merasa malu saat melakukan hal-hal maksiat karena Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Jadi kita merasa malu. Kerusakan prefrontal cortex tadi kan salah satu penyebab terbesarnya yang kita ketahui itu karena narkolema ya, atau melihat pornografi. Hal-hal semacam itu kan bisa membuat kecanduan, dan juga melihat pornografi itu kan dari diri kita sendiri. Kita melakukannya kan tentu saja tidak di depan umum saat kita sedang sendiri. Jadi kalau kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa malu melakukan hal tersebut, sehingga itu lebih mencegah kita ya teman-teman, lebih mencegah untuk melakukan hal itu lagi. Baik teman-teman, sekian tentang cara mengoptimalkan prefrontal cortex. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak telah bertanya dan terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. And subscribing. Hope it is useful. Until next.